And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Berapa sih? Hitung saya, berapa banyak? Sini saja ada yang bawa ya dari negara dari Sobiu 18 ya 18 saja produk 17 dapat 1.000. Dengan bikin sampah di desa. Ibu di sini jualan buah-buahan dia. Yang mau tanya, udah berapa lama jualan itu? Lama sekali dari taman SMA sampai sekarang. Jadi udah lama banget kan ya. Terus dia mau nanya, kan di pasar ya. Terus ibu tahu itu yang supermarket besar akan itu gimana? Kenapa ibu kalau ada supermarket besar yang jual buah-buahan padahal di pasar sudah ada? Di pasar kan kalau di swalayan ibu ini kan jualan buah-buahan di mana sih ibu biasanya dapat buahnya ini di gudang buah apa terus kadang dibawain nggak ke sini bawa kadang-kadang dilihat datang barangnya bagus pada kita ada bagus kayak supplier gitu ya caranya itu biar tetap juga ada yang beli caranya itu gimana caranya ya kita harus bisa lah ngomong sama gimana biar dia tertarik barangnya juga biar yang fresh yang bagus. Ini nggak ibu kalau misalnya ada pembeli kadang manggil gitu nggak beli kayak gitu ya sama berarti itu salah satu cara ibu juga ya biar ada pembelian ya. Selamat malam dengan bapak siapa? Yang mau nanya terkait barang-barang yang dijual itu bagaimana mendapatkan barangnya dari pemasok atau untuk kita pusatnya di Sangsit langsung dari gudang Sangsit itu pusat dari gudang pusatnya ya di Sangsit. Terus barang-barang di sini ada nggak yang dijual dari produk lokalnya? Untuk produk lokal ada pisang, jambu, sama jeruk. Berarti jenis buah-buahannya ya? Buah-buahan sama UMKM. Silakan Bu, dengan ibu siapa sebenarnya? Ibu loh. Tadi kan ibu habis belanja ya di pasar ya? Ibu tadi belanja apa aja? Belanja besar Raihan, ada Raihan. Dia mau nanya, ibu lebih sering belanja di sini atau di supermarket untuk bahan-bahan buah sayur? Biasanya di pasar tradisional. Kenapa ibu pilih sering di pasar tradisional? Karena sudah terbiasa belinya di pasar tradisional, tapi kadang-kadang juga di supermarket. Kalau dari segi harga, ibu lebih suka atau kecantol sama harga di pasar Triki atau di supermarket? Yang di sini, karena lebih murah gitu, bisa ditawar juga. Terus lebih beragam kayak stoknya ada bunganya, bahan-bahan ada. Jadi lebih murah terus bisa ditawar terus pilihannya juga banyak ya. Ibu disuruh pilih satu, apa yang ibu mau pilih pasar tradisional atau minimarket? Bukan, perlulah kalau pilih satu deh apa misalnya? Nggak bisa karena kedua-duanya apa? Kalau yang di pasar tradisional mereka ada hal yang tidak bisa dicari. Kalau yang nggak ada di supermarket bisa dicari di sini gitu ya. Berarti dua-duanya sama-sama penting, balik lagi ke isi kantong kita berarti ya. Iya, gitu. Nah, dari video observasi sebelumnya yang sudah kami lakukan, itu berlandaskan pada teori konflik. Teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, Louis Althusser, dan Randall Collins yang kami gunakan sebagai dasar untuk menganalisis fenomena sosial yang kami amati di pasar tradisional dan pasar modern. Teori konflik menurut Karl Marx menekankan bahwa konflik sosial muncul akibat ketimpangan struktur ekonomi antara kelas-kelas dalam masyarakat.
Dalam konteks persaingan antar pedagang tradisional dan minimarket modern, teori ini melihat bahwa minimarket modern sebagai representasi pemilik modal besar yang menguasai sumber daya dan sarana produksi. Sedangkan pedagang tradisional sebagai kelas pekerja kecil yang seringkali terlindas akibat keterbatasan modal dan akses pasar. Konflik ini bukan sekedar persaingan bisnis, melainkan manifestasi dari pertentangan kepentingan antara kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dengan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi lebih lemah. Marx menjelaskan bahwa ketimpangan ini akan menimbulkan konflik yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Jika kelas yang tertindas mulai menyadari kondisi mereka dan melakukan perlawanan secara kolektif. Dalam hal ini, pedagang tradisional mungkin mengalami tekanan ekonomi dan social exclusion karena dominasi minimarket. Sehingga konflik tersebut memiliki akar yang dalam dan berpotensi memperbesar kesenjangan kelas ekonomi. Sementara itu, Lewis Kosser berpendapat bahwa konflik ini bisa mendorong pedagang tradisional untuk berinovasi dan menyesuaikan diri agar bisa tetap bertahan. Nah, dalam pengamatan di lapangan, pedagang tradisional yang menghadapi tekanan persaingan bisa mengubah cara mereka berbisnis. Contohnya meningkatkan kualitas pelayanan atau bahkan bekerja sama dengan minimarket untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak atau disebut solusi win-win. Nah, konflik adalah hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat asalkan dikelola dengan baik. Konflik justru dapat memicu perubahan positif dan memperkuat hubungan antar warga. Randall Collins menyoroti pentingnya interaksi mikro dalam proses konflik, yaitu pada level hubungan sosial sehari-hari yang melibatkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, simbol, dan komunikasi nonverbal lainnya. Dalam kasus persaingan pedagang tradisional dan minimarket, Collins mengajak pengamat untuk melihat dinamika interpersonal yang muncul. Misalnya, bagaimana raut wajah pedagang bisa menampilkan ketidakpuasan, kekhawatiran, atau bahkan sikap ramah saat berhadapan dengan pesaing. Bagaimana bahasa yang digunakan saat berkomunikasi mengandung unsur protes atau negosiasi, serta simbol-simbol seperti warna, logo minimarket, atau atribut pasar tradisional yang merepresentasikan identitas sosial dan posisi dalam konflik. Level analisis ini memperkaya pemahaman bahwa konflik bukan hanya soal struktur dan kepentingan ekonomi, tetapi juga bagaimana konflik direproduksi dan diterjemahkan dalam interaksi sosial harian yang membentuk makna dan tindakan para pelaku. Nah, dari pemaparan keseluruhan teori konflik yang telah kita simak bersama sebelumnya, dapat kita ketahui bahwasannya terdapat beberapa pengaplikasian atau contoh nyata yang kita temukan pada saat observasi, baik itu di pasar tradisional maupun di pasar modern, yakni supermarket. Nah, ini dapat kita analisis dari dua teori konflik, yakni yang pertama teori konflik Karl Marx, yang dimana salah satu narasumber yang kita wawancarai di pasar tradisional, yakni ibu desa selaku pedagang buah, menyebutkan keluhannya yakni mulai adanya penurunan pembeli semenjak hadirnya supermarket besar di tengah-tengah kota Singaraja. Nah, supermarket tersebut memberikan diskon harian dan promosi yang lebih menarik, sehingga hal tersebut memicu adanya konflik kelas antara kapitalis, yakni supermarket, dan proletariat kecil, yakni pedagang tradisional. Nah, hal itu sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Karl Marx, yakni supermarket mendominasi pasar akibat modal dan pasokan yang dimiliki supermarket lebih besar daripada pasar tradisional, sehingga itu memungkinkan terjadinya ketimpangan ekonomi sebagai akar dari konflik sosial. Nah, yang terakhir dari perspektif teori konflik Lewis Kosser, yang contoh nyatanya dapat kita lihat pada pedagang tradisional mulai berinovasi semenjak hadirnya supermarket. Nah, beberapa pedagang tradisional mulai menyediakan produk lokal segar yang tidak tersedia di supermarket, seperti buah manggis dan ikan-ikan besar yang memang suppliernya itu langsung dari nelayan yang disebarluaskan di pasar tradisional. Selain itu, pedagang tradisional juga memberikan bundling harga dengan harga yang lebih fleksibel dan memberikan pelayanan personal terhadap pembeli tetap. Nah, di samping itu, pedagang tradisional juga memberikan strategi pemasaran, yakni dengan memanggil pembelinya seperti "Mriki ibu numbas napi" atau "Sini ibu mau cari apa, mau beli apa". Nah, itu berguna sebagai strategi pemasaran untuk mencari minat atau menarik pembeli untuk menghampiri barang dagangan mereka.
Nah, kondisi itu sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Lewis, yakni adanya perubahan sosial dan pembaruan yang terjadi pada konflik di pasar tradisional dan pasar modern, yakni supermarket. Dapat disimpulkan, ketiga teori ini membentuk kerangka analisis yang kuat untuk memahami konflik antara minimarket dan pedagang tradisional. Seperti yang dijelaskan oleh Marx, menyoroti ketimpaan kelas dan dominasi modalnya. Concern menekankan potensi perubahan melalui konflik, sedangkan kalau Conlist melihat konflik dari interaksi sosial sehari-harinya. Secara praktis, Marx mendorong pelindungan ekonomi bagi pedagang tradisional, sedangkan kalau Concern menekankan pelatihan inovasi dan kolaborasi. Kalau Conlist menyarankan forum dialog rutin. Pendekatan terpadu ini menghasilkan solusi yang lebih komparatif dan keberlanjutan bagi konflik sosial ekonomi di pasar tradisional maupun modern.